Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga para pemirsa dimanapun Anda berada, ya. Kita melanjutkan bahasan kita dari perjalanan kehidupan manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan lalu kita telah selesai dari Ghazwat Dzatur Riqa, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Umratul Qadha. Namun sebelum kita bahas, ada beberapa kejadian yang penting yang ingin saya sampaikan, ya. Di antaranya yaitu Rasulullah SAW mengirim sariyah Umar bin Khattab ke Turabah, ya. Turabah yaitu suatu lembah dekat dengan Mekah, ya, namanya Turabah. Di situ Rasulullah SAW mengirim Umar bin Khattab untuk menyerang kabilah Hawazin, ya. Pada bulan Sya'ban tahun ke-7 Hijriah, ya, Rasulullah SAW mengirim sekitar pasukan kecil, sariyah pasukan kecil, yaitu 30 orang kepada Bani Nadhr bin Muawiyah bin Bakr bin Hawazin, itu dari kabilah Hawazin, di Turabah, ya. Kemudian Umar membawa pasukannya 30 orang bersama penunjuk jalan dari Bani Hilal, ya. Maka mereka berjalan di malam hari, kalau siang hari mereka berhenti. Yasiruna al-lail wa yakmununa bin nahar. Ini di antara metode mereka untuk menyerang dengan tiba-tiba. Jadi agar tidak dilihat oleh mata-mata, sehingga ketika malam baru mereka berjalan. Kemudian siang hari mereka istirahat, ya. Namun akhirnya ketahuan juga oleh kabilah Hawazin, sampai kabar kepada mereka bahwasanya Umar dengan pasukannya telah datang, maka mereka pun kabur dari tempat mereka. Kemudian Umar bin Khattab datang ke tempat mereka dan tidak menemukan seorang pun dari mereka. Kemudian akhirnya Umar balik ke kota Madinah bersama pasukannya. Tatkala Umar tiba di suatu tempat namanya Al-Jadad, ya, Al-Jadad, maka sang penunjuk jalan dari Bani Hilal berkata, "Hal laka fi jam'in akhar min Khaz'am ja'u sa'irina qad ajdabat biladuhum." Wahai Umar, maukah engkau pergi menyerang orang-orang musyrikin yang lain dari kabilah Khaz'am yang mereka sedang pergi meninggalkan sedang berjalan meninggalkan negeri mereka karena ditimpa dengan musim kemarau. Kesempatan bagi Anda untuk menyerang mereka. Faqala lahu Umar, Umar berkata, "Ma amarani Rasulullah SAW bihim." Rasulullah SAW tidak memerintahkan aku untuk menyerang mereka. Innama amarani an uqatira Hawazin bi Turabah. Rasulullah hanya memerintahkan aku untuk menyerang kabilah Hawazin di Turabah. Maka Umar pun tidak tertarik dengan ajakan penunjuk jalan tersebut. Umar kemudian balik ke kota Madinah. Kemudian juga Rasulullah SAW mengirim pasukan sariyah Abi Bakar As-Siddiq kepada Bani Fazarah, ya. Bani Fazarah di Najd, di daerah sebelah timur kota Madinah, ya. Pada bulan Sya'ban, ya, pada bulan Sya'ban tahun 7 Hijriah. Hadis ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Salamah bin Al-Aqwa. Salamah bin Al-Aqwa sang jagoan yang sudah pernah kita ceritakan bagaimana sangat cepat dalam berlari. Dia berkata, "Kharajna ma'a Abi Bakar bin Abi Quhafah." Suatu hari kami keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Amarahu alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengangkat dia sebagai pemimpin kami dan kami berangkat menuju Fazarah, sebelah timur kota Madinah. Ya, mungkin 600 kilo, 700 kilo, ya sekitar gitu, 800 kilo. Falamma danawna minal ma' amarna Abu Bakar fa'arrasna. Tatkala kami dekat dengan lokasi air, ya, maka Abu Bakar menyuruh kami istirahat, yaitu di penghujung malam. Kami pun istirahat. Falamma shalaina subha, tatkala tiba waktu subuh kami pun salat subuh, maka Abu Bakar memerintahkan kami untuk menyerang dengan tiba-tiba, ya. Faqatalna 'alal ma' man qatalna, maka kami pun menyerang daerah mereka, ya. Kemudian
kata Salamah, "Tsumma nadhartu ila unuqin minan nasi fihi dzurriyyah wan nisa nahwal jabal." Tiba-tiba aku memandang ada sekelompok orang, di situ ada wanita-wanita, di situ ada anak-anak. Karena mereka diserang dengan tiba-tiba, di situ ada wanita, ada anak-anak, dan mereka berjalan menuju ke arah gunung. Wa ana a'du fi athari, maka aku pun mengejar mereka, sambil berlari mengejar mereka. Fa khasyitu an yasbiquni ilal jabal. Aku khawatir mereka sempat lari ke gunung, kalau lari ke gunung mereka akan lolos. Faramaitu bisahmin, maka aku pun memanah dengan anak panah, yaitu ke arah gunung agar mereka tidak jadi ke gunung. Maka aku pun melepaskan anak-anak panahku, aku menghalangi mereka ke gunung, antara mereka dengan gunung. Akhirnya mereka pun berhenti, tidak jadi naik gunung. Faji'tu bihim, maka aku datang kepada mereka, aku bawa mereka, asukuhum ila Abu Bakar, aku bawa kepada Abu Bakar. Ini orang-orang yang kita tawan, ada anak-anak, ada wanita-wanita. Hatta ataitu alal ma', sampai aku tiba di tempat kampung mereka, ya. Wa fihim, ternyata di antara orang-orang yang aku bawa tersebut, imra'atun min Fazarah, ada seorang wanita dari Fazarah, alaiha qashi'un min adam, dia memakai baju yang terbuat dari kulit, dari bulu, ya. Wa ma'ah ibnatun laha, ternyata wanita ini punya seorang putri min ahsanil Arab, termasuk wanita paling cantik dari kalangan Arab, ya. Cantik banget ini anaknya. Sekarang jadi budak, ketika ditawan jadi budak. Fanafalani Abu Bakar ibnataha. Abu Bakar karena tahu, ya, Salamah yang berhasil menggiring mereka, wallahu alam, maka Abu Bakar memberikan kepadaku putri wanita tersebut, yaitu yang sangat cantik tersebut, diberikan kepadaku, ya. Ini buat kamu, jatahmu dari ghanimah. Kata Salamah bin Aqwa, "Fama kashaftu laha thawban hatta qadimtul Madinah." Aku tidak menyentuhnya sama sekali. Aku tidak buka bajunya, itu aku tidak menggaulinya, kan halal budak wanita, ya. Sampai aku tiba di kota Madinah. Sampai di Madinah aku pun tidak menggaulinya. Summa bittu, padahal dia sangat cantik wanita ini. Summa bittu falam akshif laha thawban. Kemudian aku malam tersebut, ya, di kota Madinah, dan aku pun tidak mengorek-ngorek wanita ini. Aku tidak buka pakaiannya sama sekali, itu aku tidak menggaulinya. Falaqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi suq. Kemudian Rasulullah SAW ketemu aku di pasar. Faqala li, Rasulullah SAW berkata, "Ya Salamah, wahai Salamah, habli al-mar'ah." Wahai Salamah, hadiahkan kepada aku itu wanita budakmu. Faqultu, aku bilang, Salamah belum mau kasih. "Ya Rasulullah, wallahi laqad a'jabatni." Ya Rasulullah, ini budak wanita ini sangat mengagumkan aku. Aku sangat senang dengan dia, cantik, ya. Wa ma kashaftu laha thawban. Ya Rasulullah, saya belum menggaulinya, ya Rasulullah. Qala fasakata Rasulullah sallallahu wa tarakani. Rasulullah sallallahu diam, Rasulullah sallallahu biarkan aku. Hatta idza kana minal ghadi, besok lagi laqiyani Rasulullah sallallahu, Rasul ketemu lagi. Fisuk, sama di pasar. Rasulullah sallallahu berkata, "Ya Salamah, wahai Salamah, hablil mar'ah." Berikan kepadaku budak wanita tersebut, ya. Artinya Rasulullah kasih kesempatan, mau gauli silakan. Tapi Salamah berkata, "Ya Rasulullah, wallahi a'jabatni." Ya Rasulullah, demi Allah ini cewek, maksudnya ini perempuan mengagumkan aku, sangat cantik. Wa maka syaftu laha thawban, ya Rasulullah, belum gauli dia, ya Rasulullah. Wa hiya laka, ya Rasulullah, ini budak buat engkau, ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah SAW gunakan budak cantik tersebut untuk membebaskan kaum muslimin yang sedang ditawan. Fa ba'atha biha Rasulullah SAW ila ahli Makkah. Rasulullah SAW kirim budak itu, karena budak kalau cantik harganya mahal, ya. Wa fi aidihim usara minal muslimin. Di tangan mereka ada sebagian tawanan dari kaum muslimin. Fa fadahum Rasulullah SAW bitilkal mar'ah, maka Rasulullah SAW menebus mereka dengan budak wanita yang sangat cantik jelita tersebut. Baik, di antara kejadian ketika Rasulullah SAW mengirim Sariyah Ghalib bin Abdullah Al-Laythi ilal Mifa'ah. Jadi Rasulullah SAW memberi pelajaran kepada kabilah-kabilah dahulu yang ikut serta dalam perang Khandaq, ya. Rasulullah catat mereka dan Rasulullah menyerang mereka, karena mereka kalau tidak akan bersatu padu lagi menyerang kota Madinah untuk kedua kali atau ketiga kali, maka Rasulullah SAW beri pelajaran dengan mengirim pasukan menyerang mereka. Sampai meskipun tempat mereka jauh, karena mereka pernah bersatu padu untuk menyerang kota Madinah dalam peristiwa perang Khandaq, ya. Maka Rasulullah SAW kasih pelajaran kepada mereka dengan mengirim pasukan-pasukan kecil kepada mereka, karena mereka terpencar-pencar, ya. Sariyah Ghalib bin Abdullah Al-Laythi yang Rasulullah SAW kirim ke daerah namanya Al-Huraqah, ya, Al-Huraqah. Kemudian bersama pasukan tersebut ada sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Imam Muslim sahihnya. Dan itu pada bulan Ramadan tahun 7 Hijriah. Bulan Ramadan tahun 7 Hijriah.
Dipimpin Sariyah tersebut oleh Ghalib bin Abdullah Al-Laythi bersama 130 pasukan ya kepada Bani Uwal wa Bani Abd bin Tha'labah, dan posisi mereka berada di Al-Mifa'ah ya, berada di Al-Mifa'ah, yaitu jaraknya sebelah timur kota Madinah ya, antara Madinah dengan Najd ya. Kemudian mereka pun berangkat ya. Kemudian mereka tiba di daerah musuh. Kemudian terjadilah peperangan ya. Akhirnya menanglah kaum muslimin ya. Dan mereka membawa ghanimah yang sangat banyak berupa onta-onta, kambing-kambing ya. Dan mereka tidak menawan seorang pun ya. Di dalam peperangan ini Usama bin Zaid membunuh seorang lelaki yang mengucapkan la ilaha illallah. Kisahnya masyhur. Lelaki tersebut namanya Mirdas bin Nahik. Ya. Dia Usama membunuh dia ya. Usama bercerita, "Ba'athan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Huraqah min Juhainah." Kami diutus oleh Rasulullah SAW ke daerah Huraqah dari tempat kabilah Juhainah. Fasabbahna al-qaum fahazamnahum. Pagi hari kami kemudian menyerang mereka dengan tiba-tiba ya, dan kami mengalahkan mereka. Wa lahiqtu ana wa rajul min al-ansar rajulan minhum. Aku bersama seorang dari Ansar, kami pun mengejar satu orang di antara mereka. Orang ini hebat. Ketika dia berperang dengan hebat. Namun Usama bin Zaid dengan satu orang dari Ansari mengejar dia ya. Falamma ghashinahu, tatkala kami sudah mau mengalahkan dia, ya, sudah mengurung dia, tiba-tiba dia berkata la ilaha illallah. Ya, kami sudah membunuh dia, tiba-tiba mengucapkan la ilaha illallah. Fakafa anhu al-Ansari, maka sahabatku dari kaum Ansar tidak jadi membunuh dia. Wa ta'antuhu bi rumhi, maka aku pun melanjutkan, aku tombak dia dengan tombakku. Hatta qataltu, sampai aku bunuh dia. Falamma qadimna al-Madinata balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami tiba di kota Madinah, kabar tersebut sampai kepada Nabi, yaitu aku membunuh seorang telah mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW berkata, ingat Usama ini adalah hibbi Rasulillah. Usama ini anaknya Zaid bin Harithah, dan Zaid bin Harithah disebut dengan hibbu Rasulillah, itu kekasih yang sangat dicintai oleh Nabi. Nabi pernah mengangkat dia sebagai seorang anak. Sampai kita sudah sering cerita, pernah dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Nah, Zaid punya anak namanya Usama. Usama pun sangat dicintai oleh Nabi. Ya. Usama dan bapaknya dua-dua orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Usama melakukan kesalahan fatal. Ya. Kenapa dia bunuh orang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Maka Rasulullah berkata, "Ya Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah?" Ya Usama, apakah kau bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Qultu, Usama berkata, "Ya Rasulullah, innahu innama kana muta'awwidzan." Ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah cuma untuk melindungi diri aja, menyelamatkan diri. Subhanallah. Rasulullah SAW berkata, "Fahalla syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama annahu innama qalaha faraqan minas silah." Apakah kau sudah belah dadanya? Kau bisa cek, kau tahu bahwasanya dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut dengan pedangmu? Kaifa tasna'u bi la ilaha illallah idza ja'at yaumil qiyamah? Apa yang kau lakukan dengan la ilaha illallah jika la ilaha illallah datang pada hari kiamat? Kau telah membunuh orang yang telah mengucapkannya. Apa yang akan kau lakukan wahai Usama pada hari kiamat kelak? Kaifa tasna'u bi la ilaha illallah idza ja'at yaumil qiyamah? Rasul ulangi lagi. Apa yang kau lakukan dengan la ilaha illallah wahai? Bagaimana kau berhadapan la ilaha illallah nanti hari kiamat? Kau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah beri teguran yang sangat keras kepada Usama. Apa kata Usama? Fama zala Rasulullah SAW yukarriruha. Rasulullah ulang terus. Wahai Usama, apa yang kau lakukan nanti pada hari kiamat? Kalau datang la ilaha illallah, bertanya kepadamu, kenapa kau bunuh orang ini sementara dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Rasulullah SAW ulang-ulang. Hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Aku berharap aku belum Islam ketika itu. Ya, saking berat yang dihadapi oleh Usama. Bagaimana tidak? Usama sangat dicintai oleh Nabi SAW. Sangat dicintai. Tapi Rasulullah marah kepada dia karena dia melakukan kesalahan yang fatal. Ya, dalam sebagian riwayat, dalam Tabaqat Ibn Sa'ad, Usama berkata, "Ya Rasulullah, inni uahidullah an la uqatila ahadan yashhadu an la ilaha illallah." Ya Rasulullah, aku berjanji, Rasulullah, aku tidak akan bunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Ibnu Hajar menyampaikan, inilah kisah ya yang Usama bersumpah tidak akan bunuh seorang muslim pun, sehingga ketika terjadi fitnah antara Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal maupun perang Siffin, maka Usama tidak ikut sama sekali dalam peperangan tersebut. Dan diikuti oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas berkata, "La uqatilu musliman hatta yuqatilahu Usama." Aku tidak akan bunuh seorang muslim sampai dibunuh oleh Usama.
Jadi Usamah radhiyallahu anhu menahan dirinya tidak mau masuk dalam fitnah dan tidak membunuh seorang muslim pun yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini dalil ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seorang mengucapkan la ilaha illallah maka darahnya terjaga, tidak boleh kita bunuh orang tersebut kecuali dengan haknya. Padahal orang ini zahirnya dia mengucapkan la ilaha illallah untuk menyelamatkan diri sebagai perkataan Usamah. Tapi Rasulullah SAW bilang enggak boleh kau bilang demikian. Kau sudah buka hatinya, kau tahu dia hanya ingin menyelamatkan diri. Dari mana kau tahu? Tidak ada yang tahu isi hati manusia. Hukum zahirnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah maka jangan kau bunuh. Ya. Jadi sekarang begitu mudahnya seorang bunuh muslim yang lain ya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan la zawalud dunya ya. Hilangnya dunia dan seisinya ahwana indallahi min qatli rajulin muslim atau min safaki dami muslimin. Hilangnya dunia dan seisinya lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim, tertumpahnya darah seorang muslim. Tapi di antara peristiwa yang lain adalah peristiwa di tawannya Thumamah bin Uthal Al-Hanafi. Thumamah bin Uthal Al-Hanafi radhiyallahu anhu. Ketika dia masih kafir kemudian dia masuk Islam. Al-Imam Al-Bukhari Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ba'atha Rasulullah sallallahu khailan qibala Najd." Rasulullah sallallahu mengirim pasukan berkuda ke arah Najd. Faja'at bi rajulin min Bani Hanifah. Maka mereka berhasil menangkap seorang dari Banu Hanifah namanya Thumamah bin Uthal. Thumamah bin Uthal. Farabatuh bi sariyatin min sawaril masjid. Kemudian mereka ikat orang ini di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Ya. Dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan ahsinu isarahu. Berbuat baiklah kepada dia. Ya. Maka Rasulullah SAW kalau lewat Thumamah terikat di tiang Masjid Nabawi, ini dalil bahwasanya boleh memasukkan orang kafir dalam masjid kalau ada keperluan ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma indaka ya Thumamah? Apa yang ingin kau sampaikan wahai Thumamah?" Maka Thumamah masih kafir dan dia termasuk salah seorang pembesar dari Bani Hanifah. Dia berkata, "Indi khairun ya Muhammad." Wahai Muhammad, saya punya kebaikan yang ingin saya sampaikan kepada engkau. Apa kebaikan tersebut? In taqtulni taqtul dzadamin. Kalau kau bunuh aku wahai Muhammad, ya. Sungguhnya kau membunuh seorang yang punya pengikut yang banyak ya, yang akan menuntut balas kepadamu. Perkataan agak tinggi. Silakan bunuh aku Muhammad, tapi kau ingat, in taqtul dzadamin. Kalau kau bunuh aku, kau bunuh orang yang punya pasukan yang siap membalas kematiannya. Wa in tun'im ala syakir. Kalau kau memberi kebaikan kepada aku, kau bebaskan kepada aku, ingat, aku ini orang yang pandai bersyukur. Aku tidak akan melupakan jasamu wahai Muhammad. Yang ketiga, wa in kunta turidal mal fasal minhu ma syi'ta. Kalau kau ingin harta, tenang Muhammad, saya orang kaya, anak buahku banyak. Minta harta berapapun kau minta, aku akan kasih. Jadi cuma 3. Kalau kau bunuh aku, ingat, aku punya pasukan akan balas dendam. Kalau kau bebaskan aku akan pandai bersyukur kepadamu. Kalau kau minta harta, minta berapa aku akan kasih. Dan para sahabat ketika itu ingin tebusan, ya. Mereka berkata, "Manas na'ubi qatli hadza?" Apa fungsinya kita bunuh orang ini? Ya udah bebasin aja, yang penting dapat tebusan yang banyak, bermanfaat bagi dakwah, bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya. Para sahabat maunya dia ditebus aja biar dapat biaya, dapat duit apalagi untuk Islam dan yang lainnya. Bunuh dia ngapain juga? Fatarakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kana minal ghad. Rasulullah SAW biar Rasulullah tidak komentar sampai besok. Besok Rasulullah SAW lewat lagi. Rasulullah berkata lagi, "Ma indaka ya Thumamah? Ada apa yang kau ingin sampaikan wahai Thumamah?" Faqala Thumamah berkata, "Ma qultu laka?" Apa yang sudah aku sampaikan kemarin? In tun'im ala syakir. Kalau kau membebaskan aku, ya, maka kau bebaskan orang yang pandai bersyukur. Dia sudah tidak bilang, kalau kau bunuh aku, ingat, aku bisa balas dendam. Dia enggak bilang begitu lagi. Ya, sudah berubah. Yang kedua dia cuma bilang, wa in tun'im ala syakir. Kalau kau bebaskan aku, maka kau bebaskan orang yang pandai berterima kasih. Fatarakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kana ba'dal ghadi. Rasulullah SAW biarin aja. Hari ketiga Rasulullah SAW tanya lagi, "Ma indaka ya Thumamah?" Apa yang ingin kau sampaikan wahai Thumamah?
Dia tidak banyak ngomong lagi. Lihat hari pertama, Muhammad tenang, 3. Kau mau harta saya kasih. Kau bunuh saya, ingat ada yang akan balas dendam. Kalau kau bebaskan aku akan berterima kasih. Hari kedua cuma kalau kau bebaskan aku berterima kasih. Hari ketiga, apa yang kau sampaikan Sumamah? Sudah ya Rasulullah. Ya. Indi ma qultu laka. Sama ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, Atliku Sumamah, bebaskanlah Sumamah. Bebas, sudah pulang, tidak apa-apa, balik aja. Rasulullah suruh dia pulang, sudah bebas. Fantalaka Sumamatu ila nakhlin qaribin minal masjid. Ternyata Sumamah tidak pulang. Dia pergi ke dekat sebuah pohon dekat masjid. Faktasalah, kemudian dia mandi. Ya, dia masuk Islam. Ya. Tsumma dakhala al-masjid, kemudian dia masuk masjid dan dia berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Ya Muhammad, perhatikan kata-kata indah dari Sumamah. Orang bertanya, kenapa dia masuk Islam? Masuk Islam dia 3 hari di Masjid Nabawi dengar ceramah, lihat orang sholat. Dia lihat bagaimana pergerakan Islam dalam masjid. Bagaimana sahabat saling bersalaman, bagaimana sahabat kalau ketemu saling ramah di antara mereka, bagaimana Nabi SAW ngimami mereka dengan bacaan Al-Quran yang dia pahami, dia orang Arab. Dia ngerti apa yang dibaca Nabi selama 3 hari. Sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Mungkin Nabi kasih ceramah. Ya, 3 hari dia ikut pesantren kilat di Masjid Nabawi. Makanya dia masuk Islam. Makanya kalau ada orang kafir kita ikat di masjid, mungkin 3 hari masuk Islam ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, kata Sumamah setelah dia masuk Islam, dia mandi di Masjid Islam, kemudian dia masuk masjid, dan kalau seorang masuk Islam mandi hukumnya sunnah. Kemudian dia pergi masuk masjid, dia berkata, ya Muhammad, perhatikan, wahai Muhammad, wallahi ma kana 'alal ardi wajhun abghadha ilayya min wajhik. Ya Muhammad, demi Allah, tidak ada seorang pun di atas muka bumi wajahnya yang paling aku benci seperti wajahmu. Kau ini orang yang paling aku benci di atas muka bumi. Faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi ilayya. Sekarang jadilah wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Subhanallah. Wallahi ma kana min dinin abghadha ilayya min dinik. Demi Allah tidak ada agama yang paling aku benci di atas muka bumi seperti agamamu. Fa asbaha dinuka ahabbad dini ilayya. Maka jadilah agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Wallahi ma kana min baladin abghadha ilayya min baladik. Demi Allah tidak ada tempat tinggal yang paling aku benci seperti kota Madinah. Fa asbaha baladuka ahabbal biladi ilayya. Jadilah kota Madinah adalah tempat yang paling aku cintai. Wa inna khailaka akhadatni wa ana uridul umrah famadza tara. Sungguhnya aku tadi waktu itu mau ingin umrah, tahu-tahu pasukanmu nangkap aku. Bagaimana menurut engkau wahai Rasulullah? Fa basyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tamir. Ya, maka Rasulullah SAW beri kabar gembira kepada dia. Rasulullah SAW, ya sudah kamu umrah aja kalau begitu. Falamma qadima Makkah, kemudian dia pun umrah, dia pergi ke Mekah. Ya. Fakana awwala man dakhala Makkah mulabbiyan minal muslimin. Begitu dia masuk Mekah, dia langsung berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka orang Quraisy pun tangkap dia. Orang Quraisy tahu ini pembesar di Najd, pembesar dari Bani Hanifah, kok bisa talbiyahnya para sahabat. Wa qalu lahu, mereka berkata, sobauta ya Sumamah, kau sudah ikut-ikut Muhammad sahabat keluar dari tradisi nenek moyangmu. Sobauta? Qala, maka semua menjawab, la wallahi, aku tidak sobaut. Walakin aslamtu ma'a Muhammad, tapi aku masuk Islam bersama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Sumamah, wala wallahi la ya'tikum minal yamamati habbatu hintah. Demi Allah tidak ada satu butir gandum pun yang akan sampai kepada kalian dari kota Yamamah. Hatta ya'dhana fiha Rasulullah sallam fakhalluhu. Sampai Rasulullah SAW mengizinkan, ya, kalian dapat kiriman dari kami. Akhirnya mereka biarkan Sumamah. Maka Sumamah pun pergi ke Yamamah, pulang ke kampungnya. Famana'ahum an yahmilu ila Makkah syai'an. Maka dia, karena dia pembesar di Yamamah dari Banu Hanifah, dia melarang anak buahnya, tidak ada yang boleh jualan ke Mekah. Tidak ada yang boleh jualan gandum di Mekah. Sementara sumber pangan gandum Mekah yang paling besar waktu itu dari Yamamah. Sampai akhirnya orang Quraisy kelaparan, tidak datang gandum kepada mereka. Sampai mereka kelaparan. Dan orang di Mekah tidak ada, bukan penghasil korma, beda dengan Madinah. Wa akalul ilhiz, sampai mereka makan ilhiz. Ilhiz itu apa? Ilhiz itu mereka ambil aubar dari onta, yaitu rambut-rambutnya onta, mereka ambil kemudian campur dengan darah, kemudian mereka panggang. Mereka makan itu, enggak ada makanan lain. Karena kelaparan, ya. Maka orang-orang Quraisy pun mengirim utusan
dipimpin oleh Abu Sufyan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Faqala lahu, kemudian Abu Sufyan berkata, "Unshudukumullah war rahim." Wahai Muhammad, kata Abu Sufyan, aku mohon kepada engkau dengan nama Allah dan atas kita adalah sama-sama satu rahim, sama-sama Quraisy. Haknya rahim, perhatikan wahai Muhammad. Innaka taz'umu annaka bu'itha rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, kau menyangka kau diutus sebagai rahmat bagi kau alam semesta. Jadi Abu Sufyan bagus dia ngomong. Aku mohon dengan nama Allah dan ingat kita sama-sama saudara, sama-sama Quraisy atas nama persaudaraan. Tadinya enggak bersaudara, ini karena ada keperluan atas nama persaudaraan. Kemudian setelah itu, bukankah kau menyangka kau diutus sebagai rahmat bagi alam semesta wahai Muhammad? Kata Rasulullah SAW, bala, iya benar. Faqala Abu Sufyan berkata, Abu Sufyan siapa? Mertuanya. Abu Sufyan ini siapa sekarang? Mertuanya Nabi SAW. Ya. Karena putrinya Ramlah bintu Abu Sufyan menikah dengan Ummu Habibah, menikah dengan Nabi SAW. Ini sekarang sedang ngomong sama mertuanya. Mertua sama mantunya gembong orang kafir, mantunya Rasulullah SAW. Faqala Abu Sufyan, kata Rasulullah, tentu aku diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Abu Sufyan berkata, "Qad qataltal aba bisayf wal abna bil ju'." Wahai Muhammad, kau sudah bunuh nenek moyang kita dalam perang-perang sebelumnya dengan pedangmu. Ya, kau bunuh pembesar-pembesar kami ya. Abu Jahal dan teman-temannya kau sudah bunuh dengan pedang-pedangmu. Sekarang kau bunuh anak-anak kita dengan kelaparan. Kenapa? Ternyata mereka tidak dikirim makanan oleh Sumamah, ya. Fakataba Rasulullah SAW ila Sumamah bin Utsal. Rasulullah SAW suruh kirim surat kepada Sumamah an yukhalliya bainahu wa bainal haml ila Makkah, biarkanlah orang yang bawa makanan ke Mekah jangan dihalangi. Fa fa'ala. Akhirnya Sumamah pun menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang bolehnya memboikot ya. Memboikot kalau ada manfaatnya. Tentunya masalah boikot memboikot ini kembali kepada maslahat. Kalau memang ada maslahatnya dan yang bisa mengukur maslahat biasanya pemerintah ya. Biasanya pemerintah. Kalau memang ada maslahatnya silakan lakukan. Kalau tidak ternyata mudarat, bahkan terkadang mudarat bagi kaum muslimin, maka jangan dilakukan. Ya. Tapi kalau manfaat ditimbang maslahat dan mudarat, para pakar memandang bahwasanya ini bermanfaat, maka silakan diboikot. Sebagaimana Sumamah memboikot orang-orang Quraisy. Tapi kembali lagi, ini adalah suatu hal yang ditimbang di atas maslahat dan mudarat, bukan kemudian dikerahkan oleh sekelompok orang yang tidak bisa menimbang maslahat dan mudarat. Taib, beberapa faedah dari kisah ini yaitu bolehnya, kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, kisah Sumamah ada beberapa faedah, di antaranya boleh mengikat orang kafir di masjid. Kemudian boleh membebaskan tawanan orang kafir tanpa ada tebusan apapun. Dan lihat faedahnya, Sumamah yang tadinya sangat benci kepada Nabi menjadi sangat cinta kepada Nabi. Ya, faedahnya. Ya. Kemudian juga dalil bahwasanya mandi ketika masuk Islam, ya. Dan ini juga dalil bahwasanya perbuatan baik kepada orang lain bisa menghilangkan kebenciannya kepada kita. Ya. Jadi kalau orang benci sama kita, kita berbuat baik sama dia. Paling tidak hilang atau berkurang. Paling tidak berkurang ya. Kalau tidak hilang, tapi bisa jadi hilang, malah bisa berubah menjadi kasih sayang ya. Idfa billati hi ahsanu sayyi'ah ya. Ya. Fa idza alladhi bainaka wa baina adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, balaslah keburukan dengan kebaikan. Tiba-tiba orang yang antara engkau dengan dia permusuhan tiba-tiba menjadi sahabat yang menolong ya. Lihatlah Sumamah tadi sangat benci, tahu-tahu menolong kaum muslimin. Sumamah dia dari kabilah Hanifah, dan kabilah Hanifah adalah kabilahnya Musailimah al-Kadzdzab yang ngaku sebagai nabi baru ya. Dia sudah ngaku nabi sejak Nabi masih ada, dan Nabi SAW meninggal dunia dia masih ngaku sebagai nabi dan diperangi oleh Abu Bakar. Tetapi Sumamah bin Utsal termasuk orang yang kokoh, dia tidak murtad bersama para pengikut Musailimah al-Kadzdzab, padahal mereka sama-sama dari kabilah Hanifah. Taib, kita akan masuk pada pembahasan inti tentang Umratul Qadha. Umratul Qadha. Apa ini maksud Umratul Qadha? Al-Qadha bukan berarti seperti yang kita pahami ada qadha, salat ada pada waktunya, salat qadha di luar waktunya. Tidak. Maksudnya Umratul Qadha ini adalah umrah yang didasarkan pada keputusan qadha. Keputusan qadha namanya keputusan antara perjanjian Nabi dengan
orang-orang kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah, bahwasanya tahun depan mereka akan umrah dan dibiarkan masuk dalam kota Mekah selama 3 hari. Setelah itu mereka pulang. Tapi ketika mereka masuk dalam kota Mekah tidak boleh bawa senjata sama sekali. Itulah yang telah disepakati, keputusan disepakati oleh Nabi SAW dengan Suhail bin Amr. Makanya disebut dengan Umratul Qadha, yaitu umrah yang didasarkan al-qadha, keputusan atas perjanjian yang terjadi antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang kafir Quraisy. Tiba waktunya ketika bulan Zulqa'dah, ya, Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya waktu tiba untuk umrah sebagaimana termaktub dalam poin-poin perjanjian Hudaybiyah, bahwasanya kaum muslimin boleh berumrah tahun depan di bulan Zulqa'dah. Dan sekarang sudah tiba bulan Zulqa'dah. Maka Rasulullah SAW pun keluar bersama para sahabat yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah, kan yang itu perjanjian Hudaybiyah sekitar 1.500 orang. Semuanya berangkat bersama Nabi kecuali yang sudah meninggal mati syahid dalam perang Khaybar. Ya. Dan bersama yang lainnya sehingga terkumpul para sahabat ketika itu sekitar 2.000 orang. Ya, ini selain anak-anak dan wanita. Para sahabat yang ikut umrah bersama Nabi, Umratul Qadha sekitar 2.000 orang. Kemudian Rasulullah SAW menugaskan Uwaif bin Al-Adbat Ad-Daili untuk menjadi pengganti Nabi SAW di kota Madinah, mewakili Nabi. Kemudian Rasulullah SAW membawa sitina badanah. Rasulullah SAW membawa 60 ekor onta untuk dia sembelih. Dan kita tahu bahwasanya menyembelih hewan kurban seperti kambing, onta bukan hanya di musim haji. Bahkan seorang umrah juga boleh menyembelih. Bahkan di zaman dahulu seorang tidak umrah dia bisa kirim hewan tersebut untuk disembelih di kota Mekah. Dan itu kebiasaan mereka. Makanya mereka sebut dengan al-hadyu. Al-hadyu itu hewan yang dikhususkan untuk diserahkan ke kota Mekah untuk disembelih di sana. Ya. Mau umrah enggak umrah, mau haji enggak ada masalah. Ya, tapi kebiasaan Nabi ketika haji Nabi menyembelih, ketika umrah Nabi menyembelih. Ya. Kita tahu ketika Nabi hajitul wada, Nabi berapa sembelih? Nabi menyembelih 100 ekor onta. Sekarang Umratul Qadha Rasulullah SAW bawa 60 ekor onta. Ya, Rasulullah SAW bukanlah orang kaya ya, tapi kalau Rasulullah SAW berniat maka Allah mudahkan ya. Allah mudahkan ya. Seorang berusaha ya, kalau dia punya niat untuk melakukan satu kebajikan, dia berdoa kepada Allah, dimudahkan bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bawa 60 ekor onta. Kemudian Rasulullah menugaskan Najiyah Ibnu Jundub Al-Aslami sebagai pengurus onta-onta tersebut. Dia jalan depan onta-onta tersebut ya. Kemudian bersama sekitar 4 pemuda dari Bani Aslam untuk membantu dia menggiring 60 ekor onta tadi, dibawa ke kota Mekah untuk disembelih di sana. Rasulullah SAW juga bawa silah, bawa pedang, bawa duru, bawa baju perang, bawa rima, bawa tombak ya. Kenapa? Khawatir kaum musyrikin berkhianat ya. Jaga-jaga, ini menunjukkan kewaspadaan ya. Kewaspadaan, ikhtiar tidak mengurangi tawakal. Tawakal adalah menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berikhtiar, dan Rasulullah SAW demikian selalu. Nanti kata yang lihat bagaimana Rasulullah SAW berusaha. Ketika perang Uhud saja Rasulullah SAW pakai dir'ain sampai pakai baju perang dua ya. Kemudian pakai helm ya, kemudian pasang strategi dan seterusnya, itu pun akhirnya terluka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini usaha. Bukannya tawakal tanpa usaha, tawakal tanpa usaha namanya konyol ya. Tawakal yang benar adalah tawakal disertai dengan usaha ya. Makanya ketika ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, utlikuha tawakkal, ya Rasulullah ini unta aku biarkan di luar, aku masuk masjid, aku bertawakal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqilha wa tawakkal. Ikat dulu baru kau tawakal. Ya, jangan dibiarin nanti untanya pergi atau dicuri orang, ikat dulu baru kau tawakal masuk masjid. Ya. Jangan seorang pakai mobil kemudian taruh di luar, mesinnya masih nyala, kuncinya masih di situ, tawakal, masuk masjid. Ya, mobilnya hilang lah. Jadi kalau di Saudi enggak ya. Di Saudi sering saya lihat orang kanan mesinnya masih nyala, kuncinya terbuka, di sampingnya ada HP-nya, kemudian dia pergi ke toko nawar-nawar, balik lagi kemudian di jalan. Ya. Karena kondisi membuat orang tidak mencuri ya. Karena undang-undang yang berlaku di sini hilang ya. Kalau gitu jelas hilang ya. Jangankan sudah berusaha masih dibegal juga ya. Taib, maka Rasulullah SAW kemudian menyiapkan pedang, menyiapkan baju-baju perang dan tombak, khawatir mereka berkhianat. Tatkala Rasulullah SAW sampai di Dzulhulaifah, keluar dari Madinah Dzulhulaifah. Ya, Dzulhulaifah tempatnya mikotnya penduduk kota Madinah. Kira-kira 11-12 kilo dari Masjid Nabawi.
Maka Rasulullah SAW qaddamal khail amamahu alaiha Muhammad bin Maslamah. Rasulullah SAW suruh jalan di luar, pasukan berkuda dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Ya. Suruh bawa peralatan perang ke sana. Wa ahrama Rasulullah SAW min babil Masjidil Hulaifah wa labba wal muslimuna ma'ahu yulabbun. Maka Rasulullah SAW berihram dari pintu Masjid Al-Hulaifah, ya, pintu masjid ada di Bir Ali, kalau sekarang disebut Bir Ali. Kemudian Nabi bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma umrah, dan kaum muslimin pun ikut bertalbiyah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad bin Salamah jalan terus di luar dengan pasukan berkuda sampai dia melewati Marraz Zahran, ya. Yaitu sebuah lembah antara Mekah dengan Usfan, ya. Kemudian ternyata dia mendapati sekelompok dari orang Quraisy ada lagi di situ, ya. Maka orang-orang Quraisy bertanya, antum ngapain ke sini bawa pasukan berkuda? Ya. Kata Muhammad bin Maslamah, ini Rasulullah SAW besok pagi di sini, mau mampir di sini, insya Allah. Maka saya siapkan. Ya. Mereka lihat ternyata banyak pedang, banyak peralatan perang, ya, dibawa oleh Bashir bin Sa'ad. Maka mereka pun segera balik ke kota Mekah dengan segera. Orang-orang Quraisy kafir ini mereka. Kaum muslimin kau bawa pedang, mau umrah kau bawa pedang. Akhirnya mereka balik kota Mekah dengan bersegera, kemudian mereka kabarkan orang Quraisy. Orang Quraisy pun kaget dengan kabar yang sampai kepada mereka. Ternyata Muhammad keluar dengan bawa peralatan perang. Wa qalu, mereka berkata, wallahi ma ahdatsna hadatsan. Demi Allah kami tidak melakukan pelanggaran apapun dari perjanjian Hudaybiyah. Tidak ada satu poin pun kami langgar. Kenapa Muhammad seperti itu? Wa inna ala kitabina wa hudnatina. Kami tetap ikut sesuai dengan perjanjian dan sesuai dengan kesepakatan kami. Fa fima yakzuna Muhammadun fi ashabi. Ngapain Muhammad bawa pasukannya menyerang kita? Mereka menyangka Rasulullah SAW makan perang. Padahal tidak. Rasulullah SAW hanya bersiaga saja. Walamma wasala Rasulullah SAW ila Marraz Zahran. Rasulullah SAW berjalan terus sampai di Marraz Zahran. Ya, Rasulullah SAW pun mampir di Marraz Zahran. Kemudian sampailah kabar kepada Nabi SAW bahwasanya orang-orang Quraisy ngejek mereka. Ya. Ya, apa yang mau dilakukan orang-orang yang mau bangkit sementara mereka dalam kondisi kurus kelaparan, diejek. Ya, Muhammad teman-temannya kurus kelaparan. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, mereka ngejek kita, bilang kita kelaparan. Lalu akalna min dhahrina, bagaimana kalau onta-onta kita yang kita tunggangi ini kita sembelih aja ya Rasulullah. Fa akalna min syuhumina, kita makan dari lemak-lemaknya. Wa sauna minal maraq, kita makan dari karenya, ya. Kuah kambing atau ontanya. Fa asbahna ghadan hatta nadkhul al-qaum wa bina jamam. Sehingga besok kalau kita masuk kota Mekah kita sudah kenyang, ya. Rasulullah mengatakan, "La, jangan. Jangan sembelih unta-unta kalian, kambing-kambing kalian jangan. Walakin ituni bi fadli azwadikum. Tapi datangkanlah makanan kalian masih berliban bawa sini, bawa sini." Fa basatu an ta'ah, maka mereka pun membentangkan semacam kain kulit, ya, dari kulit, ya. Semacam yang bisa kulit yang bisa dibuka, ya. Kemudian summa jama' 'alaiha min at'imatihim kulliha. Kemudian mereka makanan yang berliban mereka kumpulkan semua di situ. Fada'alahum fiha bil barakah. Mereka berdoa agar diberi keberkahan makanan tersebut. Dan benar, fa akalu hatta tadallau shiba'an. Mereka makan sampai penuh perut mereka karena kekenyangan. Ya. Ini para sahabat sekali aja, tidak selalu demikian. Sesekali mereka kekenyangan. Fa akfatu fi jurabihim, ya. Wa fudhala ma fadhala minha, maka mereka pun setelah itu mereka ngambil lagi makanan yang tersisa, mereka simpan lagi ke tempat-tempat makan mereka. Jadi mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan menjadi banyak. Ya. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan pedang di batni Ya'jaj, ya. Jaraknya sekitar 8 mil dari kota Mekah. Jadi Rasulullah kalau mau umrah tidak boleh bawa pedang, tapi Rasulullah bawa sallallahu alaihi wasallam dalam rangka kehati-hatian. Maka Rasulullah SAW taruh di Ya'jaj, tempat semua peralatan perang. Rasulullah SAW suruh sekitar 200 orang untuk jaga di situ. Umrahnya belakangan, kalian tunggu di sini, kami umrah di luar. Ya, jaga pedang-pedang yang ada, ya. Kemudian Quraisy mengirim Mikras bin Hafs,
bersama beberapa orang dari Quraisy menuju Rasulullah SAW sampai mereka bertemu dengan Rasulullah di Ya'jaj. Rasulullah SAW sedang bersama para sahabatnya, bersama onta-ontanya, bersama pedang-pedangnya, peralatan perang. Maka mereka berkata, ya Muhammad, ma urifta saghiran wala kabiran bil ghadar. Ya Muhammad, kami tidak pernah kenal engkau berkhianat. Sejak kecil sampai besar kamu enggak pernah berkhianat. Kenapa tadkhulu bisilah fil haram ala qaumika? Kenapa kau masuk ke tanah haram bawa pedang, senjata untuk melawan kaummu sendiri Quraisy? Wa qad syarata lahum alla tadkhula illa bisilahil musafir. As-suyuf fil qurub. Sementara kau sudah mempersyaratkan kepada mereka kau tidak akan masuk ya ke dalam kota Makkah kecuali dengan senjata orang yang sedang bersafar, yaitu senjata tidak boleh terbuka tapi pedang dalam sarungnya. Tidak boleh lebih daripada itu, cuma itu. Jangan bawa kemudian tombak, jangan bawa panah, enggak. Kan sudah sepakat ya Rasulullah. Wahai Muhammad. Kata Rasulullah SAW, inilah udkhil alaihi musilah. Aku tidak akan memasukkan pedang di kota Makkah. Enggak. Ya, di sini saja. Masih jauh, 8 mil. Ya. 8 mil kira-kira ya mungkin 12 kilo. Atau masih jauh dari kota Makkah. Ini saja. Ya. Maka Mikras bin Hafs ketika mendengar jawabannya, mereka berkata, hadzal ladzi yu'rafu bihi albir wal wafa. Inilah Muhammad dikenal dengan baik dan setia dengan janji. Kemudian dia pun segera balik menuju orang-orang Quraisy. Dia mengatakan, wahai kaumku, sungguhnya Muhammad tidak akan bawa masuk senjata. Dia sesuai dengan syarat yang pernah dia sepakati. Taib. Tersebar kabar ya bahwasanya Muhammad dan teman-temannya itu Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum dalam kondisi lemah karena terkena demam kota Madinah. Maka sebagian orang Quraisy takut ketularan, mereka sebagiannya meninggalkan kota Mekah. Sebagian tidak. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berangkatlah dari Ya'jaj setelah meletakkan peralatan perang, kemudian dia pedang, kemudian tombak, panah semua diletakkan. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh 200 orang untuk berjaga. Jaga ini adalah peralatan perang. Ya. Kemudian al-hadyu yaitu onta-onta yang akan disembelih dimajukan kemudian disimpan di Dhitua, ya. Disimpan di Dhitua. Itu sudah dekat kota Mekah, tapi belum masuk kota Mekah. Rasul ingin umrah dulu baru nanti sembelih belakangan. Maka Rasulullah SAW kemudian masuk kota Mekah. Ya. Kemudian para sahabat semua mengelilingi muhdikun bihi, semuanya mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kota wahasyu as-suyuf yulabbun, ya. Pedang-pedang semua dimasukkan dalam sarungnya dan mereka bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Mereka mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawatir kenapa? Khawatir penduduk Mekah akan berkhianat, kemudian menombak Nabi atau melempar Nabi atau manah Nabi sehingga para sahabat mengelilingi Nabi. Pokoknya Nabi tertutup. Jangan sampai ada yang ganggu. Ya. Al-Imam Bukhari meriwayatkan sahihnya dari Abdullah bin Abi Aufa, qala lamma atamara Rasulullah sallallahu satarnahu min ghilmanil musyrikin wa minhum an yu'dhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami umrah bersama Rasulullah sallallahu kami menutupi Rasulullah. Khawatir anak-anak muda dari kaum musyrikin dan juga dari kaum musyrikin mereka mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami tutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu bertalbiyah sampai masuk dalam Masjidil Haram. Ya, dari sejak masuk pintu Mekah bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak sampai masuk di Masjidil Haram. Ya, dari pintu Bani Syaibah. Ya. Ternyata orang Quraisy mereka sedang berkumpul bersaf di Darun Nadwah atau yaitu di daerah Al-Hijr, Hijr Ismail. Yang orang bilang Hijr Ismail tapi namanya Hijr aja. Ya, di daerah situ mereka kumpul situ. Mereka lagi nongkrong di situ, berdiri melihat bagaimana umrohnya kaum muslimin. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pun umrah, ya. Fastalama Rasulullah SAW rukna bi mihjanihi. Maka Rasulullah SAW pun ketika itu bawa tongkatnya, kemudian dia menyentuh Hajar Aswad bukan dengan tangannya tapi dengan tongkatnya. Wa taba'a bi thawbihi, kemudian dia melakukan ittiba. Ittiba sebagaimana yang sedang kita lakukan yaitu menampakkan bahu kanan, bahu kiri ditutup, ya. Kemudian thumma syara'a fi tawaf, ya. Maka kemudian Nabi mulai tawaf. Ya.
Kemudian sudah terdengar kabar isu bahwasanya orang-orang Mekah mengatakan, tuh Muhammad dan teman-temannya lagi loyo, mereka kena demam. Ya, asabathumul humma fau'auhanathum. Mereka ditimpa dengan demam dan menjadikan mereka lemas. Makanya Rasulullah SAW untuk menunjukkan bahwasanya mereka tidak lemas padahal dan mereka tidak kena demam, hanya isu aja. Untuk bikin jengkel mereka, maka Rasulullah SAW suruh para sahabat melakukan romal. Romal itu apa? Romal itu bukan lari, tapi langkah cepat dengan langkah yang pendek. Berjalan cepat dengan langkah yang pendek untuk menunjukkan giat. Ya, dan ini sunnah kalau seorang tawaf 3 kali untuk melakukan romal. Ya, tapi biasanya kalau kita tawaf zaman dahulu, ya, maksudnya sebelum pandemi, rame, sulit untuk melakukan itu kecuali di musim-musim sepi. Ya, tapi jalan cepat dengan langkah yang pendek, bukan lari, tapi langkah benar dengan langkah yang cepat dengan langkah yang pendek. Jalan cepat dengan langkah yang pendek. Ya. Agar mereka melihat bahwasanya kaum muslimin lagi gesit, ya. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat an yarmulu, mereka pun melakukan ramal, ya. Sementara kaum musyrikin sedang berada di sisi Hijr. Jadi kan kalau kita ini Ka'bah, ya. Ini Ka'bah, di sini Hajar Aswad, sini Rukun Yamani, Hijr di sini. Ya. Hijr, orang bilang Hijr Ismail. Nah, orang musyrikin sedang nongkrong di sini. Ya, orang musyrikin sedang nongkrong di, saya ulangi, ini Hajar Aswad, Rukun Yamani Hajar Aswad, di sini Rukun Syai'iyyain, di sini Hijr. Nah, orang musyrikin sedang nongkrong di sini. Nah, ketika Rasulullah SAW dari Hajar Aswad dan para sahabat berjalan, maka mereka jalan dengan cepat ramal. Terus dan mereka sudah capek lah perjalanan jauh, ratusan kilo. Sampai di Rukun Yamani jalan santai pelan-pelan. Karena enggak kelihatan dari sini. Strategi, sini jalan pelan-pelan, istirahat sebentar. Jalan pelan-pelan, melepaskan lelah. Jalan biasa karena mereka enggak lihat. Sampai sini jalan cepat lagi. Cuma bikin jengkel mereka. Pokoknya kalau kelihatan jalan cepat. Karena mereka yang nongkrong di sini. Setelah itu sampai sini jalan pelan lagi. Terus sampai 3 kali Rasulullah melakukan apa? Ramal, ya. Melakukan ramal, ya. Allah alam apakah di sini ketika itu 3 kali apa seluruhnya, ya. Allah alam bisawab, ya. Tapi kalau sunnahnya di haji wada Rasulullah SAW cuma 3 kali. Tapi kalau di sini zahirnya 7 putaran seluruhnya begitu. Ketika orang-orang musyrikin melihat bahwasanya kaum muslimin berjalan dengan giat, mereka mengatakan, ini yang kalian bilang katanya kena demam. Mana kena demam? Mana loyonya? Semangat kayak begini, gimana dibilang kena demam? Kalian ini kena termakan hoax aja, ya. Makanya demikianlah, ya. Setelah Rasulullah SAW selesai tawaf, Rasulullah SAW salat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat, ya. Sama, para sahabat masih mengelilingi Nabi. Tidak mau, jangan sampai Nabi diserang dengan tiba-tiba. Kemudian Rasulullah SAW setelah tawaf 2 rakaat, Rasulullah SAW berjalan menuju ke Safa dan Marwah. Rasulullah naik ontanya, ya. Rasulullah SAW naik ontanya, Rasulullah SAW kemudian naik ontanya, tawaf sa'i sambil naik onta, ya. Sa'i sambil naik onta. Sementara para sahabat jalan kaki bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang menurunkan Alkitab, sari'al hisab, yang hisabnya cepat, hazimal ahzab, yang menghancurkan ahzab, pasukan kaum musyrikin. Allahumma hazimhum wa zalzilhum, ya Allah, kalahkan mereka dan goncangkanlah mereka. Setelah Rasulullah SAW selesai di Marwah, putaran sa'i yang ke-7, maka Rasulullah SAW menyuruh agar onta-ontanya didatangkan ke daerah Marwah. Ya, kemudian Rasulullah SAW menyembelih ontanya, 60 ekor onta, ya. Dia sembelih di daerah areal Marwah. Di areal Marwah. Kemudian Rasulullah SAW mencukur gundul di situ, digunduli oleh seorang sahabat bernama Ma'mar bin Abdullah Al-Adawi. Ya, kemudian para sahabat juga ikut gundul, ya, bertahallul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah SAW mengirim sebagian sahabat, pergilah ke Ya'jaj, ya, gantian berjaga, kalian ke sana jaga senjata, yang 200 orang tadi suruh ke sini umrah. Ya. Akhirnya begitu berangkat sebagian sahabat, yang lain kemudian datang untuk umrah. Setelah itu Rasulullah SAW berdiam di kota Mekah selama 3 hari, ya. Selama 3 hari sebagaimana persyaratan yang telah disepakati dalam perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW tidak masuk dalam Ka'bah. Kata para ulama, kenapa? Karena di situ banyak patung-patung, ada gambar-gambar, ya. Ya, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa,
Dia berkata, "Tamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatafa bil bait wa shalla khalfal maqam rak'atain wa ma'ahu man yasturu minan nas." Faqala lahu rajulun, "Adakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ka'bah?" Qala la. Kata Abdullah bin Abi Aufa, Rasulullah kami tawaf bersama Nabi, kemudian Rasulullah salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kemudian setelah itu ada yang tanya, "Apakah Rasulullah SAW masuk dalam Ka'bah?" Kata dia, "Enggak." Ya. Tatkala selesai 3 hari, ya, berdasarkan persyaratan dalam perjanjian Hudaybiyah, maka orang Quraisy datang pada pagi hari keempat. Mereka datang kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka berkata, "Qul li sahibika ukhruj anna faqad madal ajal." Wahai Ali, bilang sama kawanmu itu, maksudnya Muhammad, suruh keluar. Sudah selesai perjanjian 3 hari doang. Maka Nabi SAW didatangi oleh Ali. Ali mengatakan, "Ya Rasulullah, orang-orang Quraisy minta ingin kita keluar." Kata Rasulullah, "Na'am, kita akan keluar." Kita akan keluar. Dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah SAW berkata, "Ma'alaikum law taraktumuni fa arastu baina adhhurikum." Kenapa kalian tidak biarkan aku tinggal di sini meskipun sudah 3 hari? Lalu aku bikin walimah di sini di tengah-tengah kalian. Fa sana'tu lakum ta'aman, aku bikin makan buat kalian. Fa hadartumu, kemudian kalian hadir acara makan tersebut. Mau enggak? Kata Rasulullah SAW. Tawar kebaikan. Udah tunggulah saya berapa hari di sini. Saya ingin bikin walimah, ingin bikin makanan. Kalian hadirlah makan bareng-bareng. Ya, Rasulullah ingin berbuat baik kepada mereka. Orang Quraisy berkata, "La hajata lana fi ta'ami." Kami tidak butuh makanan wahai Muhammad. Keluar, fakhruj anna, keluar tinggalkan kami. Akhirnya Rasulullah SAW keluar, ya. Tidak jadi walimah di kota Mekah. Rasulullah SAW menikah dengan Maimunah. Akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Setelah itu, ya. Setelah Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah, Rasulullah SAW menikah dengan Maimunah, ya. Taib, ketika Rasulullah SAW di Mekah, Rasulullah SAW bertanya tentang Khalid bin Walid. Khalid bin Walid cerita, ketika Rasulullah SAW masuk Mekah untuk umrah, ya, aku tidak ada di Mekah, kata Khalid. Dan aku tidak menyaksikan bagaimana masuk dalam kota Mekah. Sementara saudaraku Al-Walid bin Al-Walid, jadi Khalid bin Walid kafir, masih musyrik. Dia punya saudara sudah masuk Islam, namanya Al-Walid bin Al-Walid. Dan Al-Walid bin Walid ikut umrah bersama Nabi dalam umrah tersebut. Maka Al-Walid bin Walid mencariku dan dia tidak mendapatiku. Ya. Kemudian akhirnya dia pun menulis surat untukku. Dari saudaranya sudah masuk Islam, kirim surat buat Khalid bin Walid. Apa isinya? Saudaranya tersebut ngirim surat. Dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Kemudian daripada itu, fa inni lam ara a'jaba min dhahabi ra'yika anil Islam wa aqluka aqlaq. Kata dia, wahai saudaraku, ya. Aku tidak melihat perkara yang lebih aneh dari bagaimana kau tidak bisa cerdas tentang Islam. Bagaimana otakmu tertahan, ya, akalmu tertahan. Wa mithlul Islam yajhalu ahadun, apakah orang tidak tahu tentang Islam? Bagaimana kau tidak tahu tentang Islam, begitu indahnya Islam? Dia kayak agak mencela Khalid bin Walid. Masa kau tidak ngerti tentang Islam, wahai Khalid? Kau ini cerdas. Saya heran lihat kau nih, masa kau tidak tahu tentang indahnya Islam? Ya. Apakah ada orang yang tidak tahu tentang indahnya Islam? Kemudian bayangkan dia berkata setelah itu, qad sa'alani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anka. Kemarin waktu Rasulullah SAW umrah di sini, Rasulullah SAW tanya kepadaku tentang dirimu, wahai Khalid. Rasulullah berkata, "Aina Khalid? Mana Khalid?" Faqultu ya'tillahu bihi. Aku berkata Allah akan datangkan Khalid. Faqala Rasulullah SAW mengucapkan kalimat indah, "Ma misluhu jahilal Islam." Orang seperti Khalid enggak mungkin enggak ngerti tentang Islam. Orang cerdas enggak mungkin enggak ngerti tentang Islam. Walau kana ja'ala nikayatahu wa jiddahu lil muslimin al musyrikin kana khairan lahu. Seandainya kejagoannya, Nabi puji dia. Pertama Nabi puji kecerdasan Khalid. Enggak mungkin Khalid enggak ngerti Islam. Dia pintar kok. Yang kedua, Nabi akui kehebatan dalam peperangannya. Dia mengatakan seandainya keterampilannya dalam berperang, jagonya dia digunakan untuk kaum muslimin lawan kaum musyrikin, itu lebih baik bagi dia. Wala qaddamnahu ala ghairihi. Kemudian Nabi bilang, kalau dia masuk Islam saya akan mengedepankan dia daripada yang lainnya. Tawaran menarik. Dibuka dengan celaan, diakhiri dengan pujian. Dicela oleh saudaranya, dipuji oleh Nabi dalam 3 perkara. Ya. Cerdas, jago berperang. Yang ketiga, kalau dia masuk Islam, kami akan jadikan dia didahulukan daripada yang lainnya. Kemudian Walid bin Walid berkata, "Fastadrik ya akhi, ma qad fatak." Segera, ya, perbaiki apa yang telah luput darimu, wahai saudaraku. Wa qad fatatka mawatinu salihah. Sungguh kau telah luput dari peperangan-peperangan yang baik. Itu posisi-posisi yang indah, ya. Kata Khalid bin Walid, "Falamma ja'ani kitabuhu," tatkala datang surat dari saudaraku tersebut, "nasyidtu lil khuruj."
wa zani raqbatan fil Islam. Aku jadi semakin semangat dan aku ingin masuk Islam. Inilah sebab Khalid masuk Islam, dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian tatkala Rasulullah SAW hendak keluar dari Mekah, tiba-tiba ada seorang wanita, anak kecil, ya, mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Namanya Umarah. Masih kecil. Dia berkata, "Ya ammi, ya ammi." Wahai pamanku, wahai pamanku. Rasulullah lihat ternyata siapa? Putrinya Hamzah bin Abdul Muttalib. Paman Nabi yang terbunuh dalam perang Uhud. Asadullah, singa Allah Subhanahu wa taala. Putrinya yatimah. Ya. Dia panggil Nabi, "Ya ammi, ya ammi," wahai pamanku, pamanku. Fatanawalaha Ali fa akhadha bi yadiha. Maka Ali pun segera mengambil wanita tersebut, anak kecil tersebut, putri kecil tersebut, Umarah. Kemudian dia berkata kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Dunaki ibnata ammika ihmiliha." Wahai Fatimah, ambil itu putrinya Hamzah. Ayo gendong ambil. Kita yang rawat. Ali ingin merawat putrinya Hamzah. Fakhtasama fiha Ali wa Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, "Oh, enggak bisa, saya yang rawat." Subhanallah, semangat merawat anak yatim. Ya. Ali didebat oleh Zaid bin Harithah. Bukan cuma Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib juga. Saya aja yang rawat. Ribut bertiga. Tapi sudah, kata Ali, "Fatimah ambil itu anak." Berselisihlah tiga orang ini. Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Hingga suara mereka tinggi, jadi mereka benar-benar semangat ingin beramal soleh, bukan basa-basi. Mereka bukan orang basa-basi, orang seriusan. Benar-benar ingin merawat ini anak-anak. Ini putri Hamzah, putri seorang pahlawan, saudara mereka, ya, yatimah. Maka Rasulullah SAW ketika mereka mendengar angkat suara, Rasulullah berkata, "Halumu aqdi bainakum fiha." Mari sini. Saya yang beri keputusan. Siapa di antara kalian bertiga yang akan merawatnya? Ali berkata, "Ana akhadtuha wahai ibnatu ammi." Ya Rasulullah, aku akan merawat Umarah. Kenapa? Dia sepupuku, dia putri dari omku. Karena Hamzah bin Abi Thalib omnya Ali juga sama. Omnya Nabi, omnya Ali. Dia adalah putri pamanku, aku yang rawat dia. Wa indi ibnatu Rasulillah. Dan sisiku ada putrinya Rasulullah. Dia lebih ahaqu biha, dia lebih utama untuk merawat ini anak kecil. Subhanallah, Ali punya hujah kuat. Pertama, Ali mengatakan ini putri pamanku. Saya yang saudara, sepupu, ya. Yang kedua, istriku ada putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih utama untuk merawat ini wanita ini atau anak perempuan ini. Ja'far tidak diam aja mendengar Ali sebutkan hujjah. Ja'far sebutkan bin Abi Thalib sebutkan hujjah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ibnatu ammi sama. Ini Umarah juga anak omku, ya. Omnya Hamzah, omnya Ali. Hamzah juga omnya Ja'far. Ja'far dan Ali sama-sama anaknya Abu Thalib." Ya Rasulullah, sama dengan Ali. Ini juga putri pamanku. Tapi ingat ya Rasulullah, khalatuha tahti. Bibinya istriku. Bibinya adalah istriku. Bibinya Asma binti Umais. Asma binti Umais itu istrinya Ja'far. Ya. Rupanya saudarinya, ibunya, istrinya Hamzah. Saudari istrinya Hamzah berarti saudarinya, bibinya Umarah. Ya Rasulullah, saya ngurus. Kenapa? Karena pertama dia adalah putri dari pamanku, yang kedua istriku, bibinya, tantenya, bibinya. Ya. Qala Zaid bin Harith tidak menyerah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ibnatu akhi." Ya Rasulullah, ini putri saudaraku. Aku dan Hamzah saudara, sama-sama saudara susuan kalau tidak salah. Aku dan Zaid atau dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah mempersaudarakan antara Zaid bin Harithah dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, jadi dipersaudarakan sehingga dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ini adalah putri saudaraku." Tiga-tiga menyampaikan hujah mereka karena semangat untuk mengurus anak yatim. Maka Rasulullah SAW ternyata menangkan Ja'far. Kenapa? Karena bibinya, istrinya Ja'far lah bibinya Umarah. Maka Rasulullah SAW berkata, ya, al-khalatu bimanzilatil Bibi kedudukannya seperti ibu dalam sisi hadanah, dalam sisi mengurusi anak, ya. Kemudian supaya Ali tidak sedih, bayangkan Rasulullah luar biasa. Rasulullah SAW luar biasa. Dia menangkan Ja'far bin Abi Thalib dan dia sebutkan dalil. Al-khalatu bimanzilatil
yang berhak merawat adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kenapa? Karena bibi kedudukannya seperti ibu. Istrinya Ja'far, bibinya Umarah. Kemudian untuk menyenangkan hati Ali, apa kata Rasulullah SAW? Anta minni wa ana minka. Ya Ali, engkau dariku, aku dari engkau. Ya. Wa qala li Ja'far, kemudian Rasulullah juga memuji Ja'far, kata Rasulullah SAW, asbahta khalqi wa khuluqi. Kau mirip dengan aku, wahai Ja'far, dari sisi perawakan, dari sisi akhlak. Perangai dan akhlak dan rupa mirip dengan aku. Wa qala li Zaid, agar Rasulullah juga menyenangkan hati Zaid, kata Rasulullah, anta akhuna, ya Ja'far, engkau saudaraku, maulana, dan juga budak yang telah aku merdekakan, engkau saudaraku. Sehingga semuanya tenang, semuanya bahagia, dan yang merawat adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian saja yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.